hebat bisa melahirkan beberapa karya bermutu, tetapi guru yang bermutu dapat melahirkan ribuan orang-orang hebat. Selamat datang di IAIN Parepare, satu-satunya kampus negeri Islam yang ada di kota Parepare. Kampus ini memiliki 4 fakultas, salah satunya Fakultas Tarbiyah. Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri Parepare memiliki visi menjadi fakultas terkemuka yang religius, moderat, dan inovatif pada bidang kajian pendidikan dan kependidikan dalam mewujudkan IAIN Parepare sebagai pusat akulturasi budaya dan Islam. Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri Parepare memiliki 8 program studi, yaitu program studi pendidikan agama Islam, program studi pendidikan bahasa Arab, program studi tadris bahasa Inggris, program studi tadris ilmu pengetahuan sosial, program studi tadris ilmu pengetahuan alam, program studi pendidikan anak usia dini, dan program studi pendidikan matematika. Guru adalah ujung tombak generasi tunas bangsa. Gurulah yang pertama mengukir akan dijadikan apa generasi muda ini. Di IAIN Parepare, selain tersedia sumber daya manusia yang memadai, juga telah dilengkapi fasilitas yang menunjang proses pembelajaran. Visi dan misi keilmuan program studi pendidikan agama Islam Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri Parepare. Visi keilmuan program studi pendidikan agama Islam yakni mengembangkan pendidikan agama Islam yang moderat dengan paradigma integrasi interkoneksi antara Islam, budaya, sains, dan teknologi untuk menghasilkan lulusan yang unggul. Keilmuan program studi pendidikan agama Islam 1. Menghasilkan pendidik praktisi pendidikan agama Islam yang unggul dengan berparadigma integrasi interkoneksi yang selaras dengan perkembangan teknologi informasi berbasis akulturasi Islam dan budaya. 2. Menghasilkan karya ilmiah dan karya inovatif dalam bidang pendidikan agama Islam yang unggul dengan berparadigma integrasi interkoneksi yang selaras dengan perkembangan teknologi informasi berbasis akulturasi Islam dan budaya. 3. Menghasilkan pengembang bahan ajar pendidikan agama Islam yang unggul dengan berparadigma integrasi interkoneksi yang selaras dengan perkembangan teknologi informasi berbasis akulturasi Islam dan budaya. Mari bergabung dengan program studi pendidikan agama Islam Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri Parepare. Salam. Saya alumni Prodi Pendidikan Agama Islam Angkatan 2018, saat ini bekerja di salah satu sekolah negeri yaitu UPT SMP Negeri 1 Matirobulu. Terima kasih. Berjuang dalam Islam, tegak dalam iman. Pendidikan merupakan pintu peradaban dunia. Pintu tersebut tidak akan terbuka kecuali dengan satu kunci, yakni seseorang atau sosok guru yang peduli dengan peradaban dunia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Fitra Dela Sudarsono. Saya mahasiswa dari Institut Agama Islam Negeri Parepare, program studi pendidikan agama Islam Fakultas Tarbiyah. Nah, pada hari ini saya akan menjelaskan sedikit materi terkait mukjizat Al-Quran. Nah, yang dimana materi yang akan kita bahas itu ada 4 poin. Yang pertama terkait dengan pengertian dari mukjizat Al-Quran itu sendiri, lalu perbedaan Al-Quran dengan kitab-kitab lainnya,
Lalu materi ketiga yaitu macam-macam mukjizat Al-Quran, dan yang terakhir adalah kebenaran dari mukjizat Al-Quran tersebut. Nah, sebelum kita masuk ke materi alfabetnya, kita berdoa terlebih dahulu agar kiranya nanti proses pembelajaran kita berjalan dengan lancar dan semoga materi yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa. Sudah selesai. Baik, langsung saja. Sebelum saya masuk materi, terlebih dahulu mungkin ada yang bisa menjelaskan sedikit atau ada yang sudah tahu tentang apa itu mukjizat Al-Quran? Silakan. Mungkin bisa perkenalan nama. Baik, perkenalkan, nama saya Siti Dinda. Di sini yang saya pahami mengenai mukjizat yaitu suatu keajaiban yang diberikan kepada para nabi dan rasul. Iya, betul sekali. Jadi langsung saja pengertian dari mukjizat Al-Quran tadi sudah sangat jelas dijelaskan oleh Saudari Astuti, yang dimana mukjizat Al-Quran adalah sebuah keajaiban yang dimana keajaiban ini diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Muhammad SAW sebagai bukti bahwa Nabi Muhammad adalah seorang nabi. Nah, kata mukjizat sendiri juga berasal dari bahasa Arab yaitu jaza, yang berarti melemahkan, yang dimana ini menunjukkan bahwasanya mukjizat itu membuat lawan tidak mampu menandinginya. Nah, mukjizat Al-Quran bukan sekedar kumpulan ayat, tetapi juga merupakan firman Allah yang telah diturunkan untuk menjadi pedoman hidup manusia, dan inilah yang menjadi perbedaan dari kitab-kitab suci terdahulu sebelum Al-Quran. Nah, selanjutnya materi kedua yaitu tentang perbedaan Al-Quran dengan kitab lainnya. Seperti yang telah saya jelaskan tadi, bahwasanya Al-Quran itu adalah sebuah pedoman hidup manusia yang menjadikannya berbeda dari kitab-kitab suci yang lain. Nah, ada pun beberapa perbedaan Al-Quran dengan kitab lainnya. Yang pertama yaitu Al-Quran adalah sumber utama ajaran Islam yang mencakup segala aspek kehidupan, mulai dari hubungan manusia dengan Allah dan hingga hubungan antara sesama manusia. Ya, selanjutnya yaitu keaslian Al-Quran terpelihara dengan sempurna sejak diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang dimana juga dijelaskan dan sudah dijelaskan janjinya Allah dalam Quran surah Al-Hijr ayat 9, yakni tentang sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya pula kami benar-benar memeliharanya. Di surah Al-Hijr ayat 9 ini telah dijelaskan bahwasanya Al-Quran itu benar-benar harus dipelihara. Nah, yang ketiga yaitu tentang Al-Quran mudah dipelajari dan dihafalkan oleh siapapun saja, bahkan oleh anak-anak kecil. Nah, seperti yang kita lihat sekarang, bahwasanya sudah banyak penghafal Al-Quran bahkan di pelosok kota ataupun pelosok desa, dan tentunya juga seperti yang kita lihat zaman sekarang sudah banyak anak-anak kecil yang bisa menghafalkan surah-surah dalam Al-Quran. Lalu selanjutnya perbedaan Al-Quran dari kitab yang lainnya yaitu Al-Quran bersifat universal, yang dimana ini artinya bahwasanya Al-Quran itu ditujukan untuk seluruh umat manusia tanpa membedakan suku, bangsa ataupun zaman. Nah, selanjutnya Al-Quran juga berfungsi sebagai penyempurna kitab-kitab suci sebelumnya, yang dimana ini artinya membenarkan ajaran yang benar dan meluruskan penyimpangan yang telah terjadi. Dan terakhir, Al-Quran itu bebas dari kontradiksi dan tetap relevan sepanjang masa, baik sekarang maupun nantinya. Nah, materi selanjutnya yakni tentang macam-macam mukjizat Al-Quran. Nah, kemukjizatan Al-Quran dapat dilihat dari beberapa aspek, terutama salah satunya adalah aspek kebahasaan, yang dimana bisa kita lihat sendiri di dalam Al-Quran hadir dengan susunan kata, gaya bahasa, dan keindahan sastra Arab yang tidak bisa ditandingi bahkan oleh para ahli sastra terbaik sekalipun. Nah, di samping itu juga Al-Quran juga memuat pemberitaan tentang hal-hal gaib seperti kisah-kisah umat terdahulu yang tidak mungkin diketahui oleh Nabi Muhammad SAW tanpa adanya wahyu, serta berita-berita masa depan yang kemudian terbukti kebenarannya pada zaman sekarang. Selain itu, tidak kalah penting juga Al-Quran mengandung isyarat-isyarat ilmiah yang baru dibuktikan kebenarannya setelah berabad-abad
kemudian melalui perkembangan ilmu pengetahuan yang modern. Nah, materi terakhir yakni tentang bukti mukjizat Al-Quran. Nah, ada beberapa bukti kebenaran Al-Quran yang sangat kuat pada zaman sekarang, di mana Al-Quran sendiri menjelaskan tentang jaminan pemeliharaannya oleh Allah yang telah saya jelaskan tadi. Lalu seperti dalam Quran surah Al-Hijr tadi, dan secara historis Al-Quran diturunkan dalam periode 22 tahun lebih dan dihafalkan oleh para sahabat Nabi yang terkenal kuat dalam mengingat di tengah masyarakat Arab yang saat itu mengandalkan hafalan. Nah, pengkodifikasian Al-Quran pada masa Abu Bakar dan Utsman bin Affan semakin mengukuh keautentikannya. Nah, selain itu Al-Quran juga telah menentang umat manusia untuk membuat sesuatu yang serupa dengannya. Namun hingga kini tidak ada satupun yang mampu menjawab tantangan tersebut. Oke, baik, itu tadi materi yang telah saya jelaskan terkait dari mukjizat Al-Quran. Nah, selanjutnya setelah saya menjelaskan materi tadi, saya ingin mengetahui sejauh mana pemahaman teman-teman sekalian. Jadi mungkin saya akan memberikan pertanyaan bagi teman-teman yang bisa menjawab, bisa mengajukan tangan dan menyebutkan nama. Oke, pertanyaannya itu apa sih perbedaan Al-Quran dengan kitab-kitab suci lainnya? Ada yang bisa menjawab? Ya. Oke, silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Suryadaya. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari presentator mengenai apa perbedaan dari kitab Al-Quran dengan kitab-kitab sebelumnya dan lain. Dan dari penjelasan secara lain yang saya tangkap adalah Al-Quran itu memiliki perbedaan yang signifikan antara kitab-kitab sebelumnya. Seperti yang pertama, Al-Quran itu adalah bersifat universal atau diperuntukkan oleh semua orang, ya, seperti oleh kitab-kitab untuk hanya diperuntukkan oleh umat-umat tentu saja, seperti kitab Taurat untuk Musa, kitab Injil untuk umatnya Isa dan lain sebagainya. Nah, yang saya tangkap dari penjelasan dari rekan presentator tadi yang kedua itu adalah Al-Quran ini sebagai penyempurna kitab-kitab yang telah ada dan juga membenarkan apa yang benar dan meluruskan apa yang salah. Seperti itu. Terima kasih. Oke, betul sekali. Berikan aplaus dulu untuk teman kita. Ya, betul sekali jawaban dari saudara Ahmad Suryadaya, yang dimana tadi dijelaskan bahwa ada dua perbedaan dari Al-Quran dengan kitab lainnya, yang dimana pertama adalah bersifat universal, yang dimana artinya ditujukan untuk seluruh umat manusia, dan juga Al-Quran juga berfungsi sebagai penyempurna kitab-kitab sebelumnya dan membenarkan ajaran yang benar dan meluruskan ajaran yang salah. Oke, terakhir mungkin dari teman-teman ada yang bisa memberikan kesimpulan dari materi kita pada hari ini? Oke, silakan. Ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ainul Mufira. Dan di sini saya akan menyimpulkan terkait materi yang telah dijelaskan. Nah, yang pertama itu mengenai pengertian mukjizat Al-Quran. Mukjizat Al-Quran adalah keajaiban yang diberikan Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW sebagai bukti kenabiannya. Kata mukjizat berasal dari bahasa Arab atau ajaza yang berarti melemahkan, menunjukkan bahwa mukjizat itu membuat lawan tidak mampu menandinginya. Nah, yang kedua itu mengenai perbedaan Quran dengan kitab lainnya. Al-Quran memiliki keistimewaan yang sangat luar biasa. Pertama, Al-Quran adalah sumber utama ajaran Islam yang mencakup segala aspek kehidupan, mulai dari hubungan manusia dengan Allah hingga hubungan antar sesama manusia. Yang kedua, keaslian Al-Quran terpelihara dengan sempurna sejak diturunkan hingga hari ini. Dan yang ketiga, Al-Quran mudah dipelajari dan dihafal oleh siapa saja, bahkan oleh anak-anak kecil. Nah, selanjutnya macam-macam mukjizat Al-Quran. Kemukjizatan Al-Quran dapat dilihat dari beberapa aspek utama. Salah satunya adalah aspek kebahasaan, di mana Al-Quran hadir dengan susunan kata, gaya bahasa dan keindahan sastra Arab yang tidak bisa ditandingi bahkan oleh para ahli sastra terbaik sekalipun. Nah, itulah kesimpulan yang sempat saya jelaskan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah tadi kesimpulan yang telah diberikan oleh rekan kita, saudari Ainul Mufira, di mana tadi kesimpulannya sudah sangat jelas ya terkait dari materi kita tentang mukjizat Al-Quran pada hari ini.
Mungkin setelah tadi diberikan kesimpulan materi yang telah kita pelajari hari ini, maka selesai juga pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih atas kesempatan dan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.